Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nur Fikri. Saya dari jurusan Sistem Informasi dari kelas SIF 4D. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu tentang mata kuliah Interpersonal Skill pada materi The 7 Habits of Highly Effective People. Sebelum kita memasuki materi, saya akan membacakan sebuah pendahuluan pada latar belakang dari The 7 Habits of Highly Effective People. Karakter adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan sulit berubah, tetapi bisa dirubah dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Kebiasaan atau habits yang baik adalah persinggungan antara pengetahuan atau knowledge, keahlian atau skill, dan keinginan atau desire. Maka dari itu diperlukan sebuah buku yang dapat membangun kebiasaan setiap orang untuk menjadi sukses. Seperti yang ditulis oleh Stephen R. Covey dalam bukunya yang berjudul 7 Habits Highly Effective Person. Dalam bukunya, Stephen menuliskan bahwa ada 7 kebiasaan yang efektif untuk menjadi seorang sukses. Kebiasaan adalah aktivitas yang dikerjakan tanpa perlu berpikir dulu, dan 7 kebiasaan yang paling efektif menurut Covey yaitu proaktif. Dahulukan yang utama, pikirkan menang-menang, berusaha mengerti dahulu baru minta dimengerti, wujudkan kerjasama kreatif, dan prinsip-prinsip keseimbangan pembaharuan diri. Langsung saja saya masuk ke bagian materi habit pertama. 1. Be proaktif atau proaktif. Pribadi proaktif cenderung berpikir sebelum bertindak. Sederhananya, Anda mampu memilih respon atau tanggapan. Sikap proaktif seringkali dihubungkan dengan keseharian, di mana Anda memiliki tanggung jawab atas diri sendiri dalam mengambil keputusan yang menguntungkan. Ciri-ciri pribadi proaktif. Yang pertama, tidak mudah tersinggung jika ada orang yang mengkritik atau menyalahkan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab pada setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, membuat perubahan terhadap diri agar tidak selamanya berada pada situasi yang tidak disukai. Kemudian yang keempat, bertindak sesuai logika. Kemudian yang kelima, berpikir positif bahwa Anda bisa mengatasi kesulitan dan selalu positif pada setiap keadaan. Kemudian yang keenam, mampu mengambil keputusan tepat bahkan di keadaan sulit sekalipun. Kemudian yang ketujuh, memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas untuk Anda raih. Contoh dari be proaktif atau proaktif, ketika teman sedang kesusahan, mencoba menanyakan apa masalahnya, kemudian menjadikan solusi dan menghiburnya. Kemudian masuk ke materi habit kedua. Kedua, begin with the end in mind, atau merujuk pada tujuan akhir. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita akan memilah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan cari langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Intinya, dengan menentukan tujuan, di awal itu akan meminimalisasi langkah yang tidak perlu untuk mencapai tujuan. Contoh dari begin with the end in mind, salah satu tujuan akhir saya yaitu membanggakan kedua orang tua saya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan hasil yang membuat orang tua saya bangga. Kemudian masuk ke materi habit ketiga. First things first. Dahulukan yang utama. Mendahulukan yang utama adalah soal belajar menentukan prioritas dan mengatur waktumu sehingga yang penting didahulukan, bukan ditunda. Tetapi kebiasaan ini sih lebih dari sekedar mengatur waktu. Mendahulukan yang utama juga soal belajar mengatasi ketakutanmu dan bertahan di saat-saat yang sulit. Mendahulukan yang utama itu dalam hidup tentu cukup sulit. Kita bisa punya sederet sarana serta niat baik, tetapi melaksanakannya sulit. Contoh kegiatan dari first things first. Yang pertama ada kuadran pertama yaitu urgent, important. Contohnya yaitu tugas, makalah, deadline 1 hari lagi. Kemudian ada kuadran 2, not urgent atau important. Contohnya ikut kursus. Kemudian yang kuadran ketiga ada
urgent, not important, contohnya mengelola waktu sebaik-baiknya. Kemudian kuadran keempat, not important, not urgent, contohnya mengumpul bersama-sama teman dan membahas hal yang tidak penting. Kemudian masuk ke bagian materi habit keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tapi memenangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama dalam semua interaksi manusia. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution. Semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Sikap menang-menang akan melahirkan hidup sebagai arena yang kooperatif, bukan kompetitif. Contoh dari sikap berpikir menang-menang: menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dan berusaha untuk mencari jalan tengah supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perbedaan tersebut, misalnya menjadi baik tanpa harus menjelekkan orang lain, seperti tidak membicarakan keburukan orang lain. Kemudian masuk ke materi habits ke-5 atau ke-5. Take first to understand, then to be understood. Tahu berusahalah untuk memahami terlebih dahulu, baru dipahami. Berusaha mengerti terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kebiasaan berusaha mengerti terlebih dahulu sangat penting dalam kehidupan kita, karena dari kita berusaha mengerti orang lain lebih dahulu, kita jadi tahu bagaimana karakteristik orang tersebut dan kita akan mengetahui bagaimana akan menghadapi dengan sikap yang disenangi orang tersebut dan akan membangun keharmonisan kita dengan orang lain. Dari kebiasaan tersebut, kita akan merasa semua orang akan merasa senang dan menerima kita dengan baik. Berusahalah mengerti akan bisa terwujud dari listening yang baik dari seseorang yang berusaha untuk mengerti. Contoh dari sikap berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Memahami perasaan orang lain dan menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain. Kemudian masuk ke materi habits ke-6. Sinergi atau sinergi. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi, yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat dan kreatif. Kebiasaan membangun sinergi dasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang berbeda akan memberi ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Contoh dari sikap sinergi. Mengerjakan tugas kelompok, pada tugas tersebut kita sesama anggota harus bisa membangun sebuah kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat dan kreatif. Kemudian masuk ke materi terakhir, yaitu habit ke-7 atau habit ke-7. Servant de Sau Grow atau keseimbangan pembaharuan diri. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seseorang yang sedang menggergaji sebatang pohon besar. Berjam-jam ia menggergaji tanpa ada kemajuan yang berarti, tapi ia terus saja menggergaji tanpa berhenti, tanpa hasil dan tanpa menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Jika saja ia mengambil waktu untuk mengasah gergajinya, tentunya ia akan lebih mudah dan cepat menebang pohon yang sedang digergaji. Contoh dari sikap Servant de Sau Grow. Melakukan perubahan kebiasaan dalam kehidupan dari kebiasaan yang monoton menjadi kebiasaan yang berbeda, tentunya yang lebih baik. Misalnya, memanajemen waktu seperti menambah waktu belajar dan mengurangi waktu bermain. Sekian video tentang materi The Seven Habits of Highly Effective People. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syahri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 habit. Yang pertama adalah jadilah proaktif atau be proaktif. Bersikap proaktif adalah lebih dari sekedar mengambil inisiatif. Bersikap proaktif artinya bertanggung jawab atas perilaku kita sendiri, baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Orang-orang proaktif adalah pelaku-pelaku perubahan dan memilih untuk tidak menjadi korban, untuk tidak bersikap reaktif, untuk tidak menyalahkan orang lain. Mereka lakukan ini dengan mengembangkan serta menggunakan keempat karunia manusia yang unik, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, kedua hati nurani, ketiga daya imajinasi, dan keempat kehendak bebas. Dengan menggunakan pendekatan dari dalam keluar untuk mencapai perubahan. Contohnya adalah memikirkan dan menentukan apa yang ingin kita capai, lalu kemudian menelusuri apa yang kita capai itu sehingga tujuan kita tercapai. Yang kedua adalah mulai memikirkan suatu hal dengan memikirkan tujuan akhir atau begin with the end in mind, yaitu disebut dengan kepemimpinan pribadi. Dengan ini kita dapat konsentrasi dan dapat mempertimbangkan segala konsekuensi sebelum bertindak sehingga dapat produktif dan berhasil. Contohnya adalah ketika saya ingin menjadi dosen, maka saya belajar sungguh-sungguh hingga bisa mencapai strata 2. Yang ketiga adalah utamakan apa yang harus diutamakan atau put first thing first, yaitu mendahulukan apa yang utama, artinya adalah mengorganisasikan dan melaksanakan apa-apa yang telah diciptakan secara mental, baik visi, tujuan, nilai, dan prioritas Anda. Contohnya adalah buatlah sebuah daftar pekerjaan, kemudian dilakukan review harian sehingga utamakan hal-hal yang penting. Yang keempat adalah berpikir menang-menang atau think win-win. Berpikir menang-menang adalah cara berpikir yang berusaha untuk mencapai keuntungan bersama dan didasarkan pada sikap saling menghormati dalam semua interaksi. Berpikir menang-menang adalah dasarkan pada kelimpahan yang selamanya cukup, peluang, kekayaan, dan sumber-sumber daya yang berlimpah, ketimbang pada kelangkaan serta persaingan. Berpikir menang-menang artinya tidak berpikir egois atau berpikir secara martir. Contohnya ialah ketika saya diajari teman dalam belajar, maka setelah selesai pembelajaran, saya memberikan dia minuman. Itu merupakan simbiosis mutualisme antara kedua orang dengan penerapan dari pola berpikir menang-menang. Yang kelima adalah berusaha untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami, atau seek first to understand then to be understood, yaitu ketika kita mendengarkan secara seksama untuk memahami orang lain, kemudian kita menanggapinya. Kita memulai komunikasi sejati dan membangun hubungan. Kalau orang lain merasa dipahami, merasa tidak ditegaskan dan dihargai, maka mereka membuka diri sehingga peluang untuk berbicara secara terbuka lebih alami dan mudah. Contohnya adalah ketika kita ingin meminta bantuan orang lain, maka kita lihat dulu situasi dari orang lain tersebut. Jika baik, maka kita bisa meminta pertolongan kepada dia. Yang keenam adalah wujudkan sinergi atau sinergize. Sinergi adalah soal menghasilkan alternatif ketiga, bukan caraku, bukan caramu, melainkan cara yang ketiga yang lebih baik ketimbang dengan cara masing-masing. Memanfaatkan perbedaan yang ada dalam mengatasi masalah. Manfaatkan peluang. Tim-tim serta keluarga yang sinergis memanfaatkan kekuatannya masing-masing, sehingga secara keseluruhan lebih besar, seperti
menyampingkan sikap merugikan yang tidak puas dalam saling berkompromi. Contohnya adalah ketika dalam pembuatan tugas makalah, maka di situ adalah pembagiannya kepada teman-teman, yaitu saya seperti menulis makalah, teman-teman saya membuat PowerPoint, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mengasah gergaji atau pertajamkan kemampuan atau sharpen the saw. Mengasah gergaji adalah soal memperbaharui diri terus-menerus dalam bidang yang ada di dalam kehidupan. Kebiasaan inilah yang meningkatkan kapasitas kita untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang efektif lainnya. Kebiasaan mengasah gergaji sangat berguna untuk menjaga kesegaran pikiran dan motivasi. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Contohnya adalah dalam kuliah, ketika saya tidak mengerti pelajaran mengenai pemrograman, kemudian dari situ saya terus berlatih dalam pemrograman. Saya membeli buku-bukunya sehingga kemudian saya bisa dalam pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadri Nolbarizi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya berada di jurusan Sistem Informasi di kelas SIF 4D. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Interpersonal Skill, yaitu materi tentang The 7 Habits of Highly Effective People. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin berterima kasih dulu pada dosen pengampu dari mata kuliah Interpersonal Skill, yaitu Bapak Nesti L. Firian Rozanda, Eskum MSc, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang The 7 Habits. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama kita masuk ke habits yang nomor 1, yaitu be proaktif atau jadilah proaktif. Maksud dari jadilah proaktif ini ada dua hal, yaitu kita bertanggung jawab terhadap hidup kita dan bersikap aku bisa, aku yakin, dan aku mampu. Sikap proaktif ini lebih dari sekedar mengambil inisiatif, yaitu berani bertanggung jawab atas diri sendiri, mau dan mampu memilih perilaku, bergerak, dan juga berubah. Ciri-ciri pribadi yang proaktif. Yang pertama itu dia tidak mau tersinggung jika ada orang yang mengkritik atau menyalahkannya. Yang kedua yaitu dia bisa bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Lalu yang ketiga, dia berani untuk membuat perubahan terhadap dirinya agar tidak selamanya berada pada situasi yang dia tidak sukai. Lalu yang keempat, dia bertindak sesuai logika. Dan yang kelima, dia selalu berpikir positif bahwa dia bisa mengatasi kesulitan dan selalu positif di setiap keadaan, maupun itu di keadaan sulit sekalipun. Lalu yang keenam, dia mampu mengambil keputusan yang tepat bahkan di keadaan sulit. Lalu yang ketujuh, dia memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas untuk dia raih. Contoh dari sikap be proaktif ini adalah misalnya si A ini mendapat nilai yang jelek nih di rapor hasil ujiannya. Lalu hasil jelek itu menjadi tekanan batin di dirinya. Terus dia berpikir dan merenung apa yang kesalahan yang dia lakukan sehingga dia mendapat nilai jelek tersebut. Lalu di keadaan sulit ini pun dia mencoba berpikir positif dan mencoba berinisiatif untuk berubah dan tidak terus bersedih dan tidak terus berada di keadaan yang sulit seperti ini. Maka dia pun harus menemukan solusinya, yaitu misalnya dia harus lebih fokus belajar atau terus mengulang-ulang ilmu yang telah dipelajari agar tidak hilang, dan saat ujian dia bisa menjawabnya atau bisa menghadapi ujian dengan benar dan berhasil. Karena sikap proaktif ini, dia bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan mengambil keputusan ketika dalam situasi sulit sekalipun. Habits yang kedua yaitu begin with the end in mind, yaitu merujuk pada suatu tujuan akhir.
Artinya itu memutuskan apa saja nilai-nilai dan menetapkan sasaran akhir. Temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai kehidupan sebagai kerangka acuan atau kriteria dan tujuan hidup yang sangat penting. Dengan menentukan tujuan, kita bisa memilih langkah-langkah yang tepat untuk kita tempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita atau tidak? Jika tidak, ya sebaiknya kita tinggalkan dan cari langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan itu. Ya, intinya dengan menentukan tujuan di awal itu kita meminimalisasi langkah yang tidak perlu untuk mencapai tujuan. Contoh dari habits kedua ini adalah, misalnya si A ini ingin menjadi seorang programmer nih, misalnya saya kan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, saya nih harus bisa menata dan introspeksi dan memperbaiki diri agar tujuan akhir yang ingin saya capai itu bisa berhasil dan juga terwujud nantinya, yang mungkin bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, kita masuk ke habit yang ketiga, yaitu put first thing first atau dahulukan yang utama. Maksudnya di sini dahulukan kebiasaan atau kegiatan yang utama dahulu, seperti misalnya soal belajar untuk menentukan prioritas dan juga mengatur waktu, sehingga yang penting dahulu kita dahulukan, bukan untuk ditunda. Tapi kebiasaan ini lebih dari sekedar untuk mengatur waktu. Mendahulukan yang utama juga bisa mengatasi ketakutan dan bertahan di saat-saat yang sulit. Mendahulukan yang utama itu tentu cukup sulit. Kita bisa punya sederet sarana serta niat baik, tetapi melaksanakannya itu pasti sulit. Selalu utamakan hal-hal yang penting, dahulukan baru lakukan yang bukan terlalu menjadi prioritas. Contoh dari habits ketiga ini adalah misalnya si A sedang dihadapkan pada dua situasi sulit. Dia harus bisa memilih kegiatan mana yang menjadi prioritasnya untuk dilakukan terlebih dahulu. Nah, di situasi pertama, seminggu lagi dia akan segera mengikuti tes untuk masuk ke universitas impiannya. Tapi tes ini hanya berlangsung 1 hari dan tidak ada pengulangan. Lalu di situasi yang kedua, seminggu lagi juga dia bersama teman-temannya sesama pendaki gunung ini mau mengadakan kegiatan rutinnya sebulan sekali, yaitu hiking ke Gunung Merapi. Dan dari situasi ini harusnya si A ini sudah bisa berpikir dan juga bisa menilai kegiatan mana yang kira-kira harus diprioritaskan olehnya, kegiatan yang penting yang harus dia dahulukan. Nah, sudah pasti jawabannya adalah tes masuk ke universitas, karena tes ini nantinya akan menentukan masa depannya. Lalu habits yang keempat, yaitu think win-win atau berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak, tidak berpikir terhadap satu ego, tapi juga memenangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang ini adalah kerangka pikir yang hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama-sama dalam semua interaksi manusia. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution, semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Sikap menang-menang akan melahirkan sebuah kehidupan sebagai arena yang kooperatif, bukan yang kompetitif. Contoh dari tim win-win ini adalah misalnya kita ada tugas kelompok nih. Nah, seluruh anggota kelompok ini diusahakan untuk berkontribusi dalam tugas kelompok ini. Jangan cuma 1 orang saja atau 2 orang saja yang berkontribusi, tapi yang lainnya cuek-cuek aja gitu. Karena kan yang dapat nilai ini bukan cuma 1 atau 2 orang aja, tapi semua anggota juga bisa merasakannya dan akan mendapatkan nilainya. Seperti itu contohnya. Nah, lalu habits yang kelima, yaitu seek first to understand then to be understood, atau berusahalah untuk memahami terlebih dahulu baru dipahami. Di sini berusaha mengerti terlebih dahulu itu merupakan sebuah perubahan. Dia hanya tahu tentang dasar-dasar komputer gitu kan, tentang Word, tentang Excel, tapi seiring berjalannya waktu dia nih berusaha untuk belajar lebih giat gitu, agar dapat menyesuaikan dengan jurusan yang dia pilih. Misalnya dia nih ingin mengetahui cara ngoding atau cara membuat sebuah website gitu kan. Nah, dengan misalnya ada praktikum yang untuk mengoding atau membuat website gitu kan, ataupun dengan teori, maka dia ilmunya itu bertambah. Jadi dia yang dari awalnya hanya tahu tentang apa sih website itu, bagaimana cara membuatnya, kemudian sering berjalan waktu dia bisa untuk mengaplikasikannya seperti itu. Nah, demikianlah video penjelasan saya mengenai The 7 Habits of Highly Effective People ya, berdasarkan buku Stephen Covey. Di video kali ini mungkin ya teman-teman bisa mengambil pelajarannya dan juga bisa mendapatkan ilmu baru tentang
salah satu materi dari interpersonal skill. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di komen dan juga subscribe channel ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Winaldi. Pada video kali ini saya akan membicarakan tentang 7 Habits of Highly Effective People. Habit atau kebiasaan ini merupakan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir. Nah, perilaku inilah adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Kebiasaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan yang baik misalnya seperti bangun di pagi hari, berolahraga, dan membaca buku. Sedangkan kebiasaan buruk itu kebalikannya, seperti bermalas-malasan dan rebahan. Dalam hal ini, karakter adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan yang pastinya kebiasaan ini sulit untuk berubah, tetapi bisa dirubah dengan komitmen dan niat yang sungguh-sungguh. Habits pertama adalah be proaktif. Misalkan di suatu kejadian dengan situasi yang dikasih ke kita harus merespon. Gak bisa cuma diam aja dan mengharapkan kesuksesan datang dengan sendirinya, haruslah dibarengi dengan usaha. Orang proaktif ini biasanya mengenal yang namanya rasa tanggung jawab. Mereka tidak menyalahkan keadaan ataupun kondisi. Mereka sadar harus ada upaya-upaya proaktif untuk mencapai tujuan mereka. Contohnya, orang reaktif, tugas baru lagi, nanti ajalah ngerjainnya. Sedangkan orang proaktif, aku harus ngerjain tugas ini sekarang, biar gak keteteran nanti pas deadline-nya. Habits 2. Begin with the end in mind. Maksudnya apa yang kalian mau di dunia ini? Tujuan, keinginan. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita dapat melakukan perencanaan atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, mahasiswa memiliki tujuan untuk wisuda atau lulus tepat waktu dan cum laude. Pastinya harus mengikuti langkah-langkah atau perencanaan agar tercapai tujuan tersebut. Seperti belajar dengan bersungguh-sungguh dan tidak ada mata kuliah yang mengulang. Habit ketiga, put first thing first. Dahulukan hal yang penting atau yang diprioritaskan. Seperti yang kita ketahui, prioritas memiliki dampak yang besar terhadap tujuan kita. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dengan melakukan prioritas tersebut, pekerjaan tersebut dapat terselesaikan. Untuk menentukan prioritas, kita bisa menggunakan teknik dari Eisenhower Matrix. Berikut merupakan contohnya, yang dimana prioritas yang paling penting adalah di kuadran kedua. Habits keempat, think win-win. Berpikir semua orang menang, jangan mementingkan diri sendiri. Dengan memiliki pola pikir ini, dapat membuat semua pihak merasa senang dengan keputusannya dan merasa terikat dengan tindakannya. Habits kelima, seek first to understand then be understood. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Dalam hal ini, banyak mendengarkan dan memakai empati dalam berkomunikasi dengan orang lain, sehingga orang akan merasa senang hati mendengarkan dan menerima kita. Kebiasaan buruk kita terkadang pengen dimengerti. Kebiasaan inilah yang harus kita ubah. Habits keenam, sinergi. Kalian pengen cepat maju, ya harus sama-sama. Dalam hal ini kita harus membangun sinergi, bahwasannya bekerja bersama tim atau komunitas dengan latar belakang yang berbeda-beda, mampu memberikan ide-ide cemerlang atau kreatif dan menumbuhkan relasi yang menguntungkan. Habits ketujuh, servant the soul. Asalah gergaji. Pada habit ini diilustrasikan sebagai seseorang yang menggergaji sebatang pohon. Ia menggergaji sampai berjam-jam tanpa henti, tanpa hasil, dan gergajinya telah tumpul. Nah,
Mengasah gergaji inilah kita asumsikan sebagai waktu yang kita gunakan untuk liburan, mengerjakan hobi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam melakukan pekerjaan rutin kita. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Fernanda. Saya dari Lokal 4D, jurusan Sistem Informasi, Universitas Riau. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu Seven Habits. Seven Habits atau kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir, karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang sebelumnya adalah perbuatan sehari-hari. Setiap manusia memiliki kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan itu bisa terpetakan dalam dua hal, yakni kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Stephen R. Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People memaparkan kepada pembacanya ada 7 kebiasaan manusia yang bisa dipraktekkan agar hidup bisa lebih produktif dan efektif. Habit yang pertama yaitu proaktif atau be proactive, principles of personal choice. Ketika kita menginginkan kesuksesan dalam karir, maka kita dituntut untuk proaktif menentukan apa yang ingin dicapai. Kemudian, menyusun cara apa saja yang bisa dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Keinginan, cita-cita, ataupun tujuan yang ingin dicapai harus dibarengi dengan usaha. Tidak bisa hanya diam duduk manis menunggu datangnya kesuksesan. Harus ada upaya proaktif yang dilakukan agar sampai pada tujuan. Sebagai contoh, jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus belajar sungguh-sungguh dari sekarang dan tetap berpikir positif. Ketika saya ingin menjadi juara kelas, berarti saya harus rajin belajar dengan tekun agar cita-cita saya dapat tercapai, dan jangan hanya duduk manis menunggu kesuksesan, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selanjutnya yang kedua adalah menentukan tujuan yang ingin dituju atau begin with the end in mind. Principles of Personal Vision. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita akan memilah-milah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan cari langkah atau perbuatan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan. Intinya, dengan menentukan tujuan di awal, itu akan meminimalisasi langkah yang tidak perlu untuk mencapai tujuan. Contohnya, banyak hal yang saya inginkan ketika saya sudah lulus kuliah dan mulai bekerja. Saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin membawa ibu dan ayah saya pergi ke Mekah, dan hasil kerja keras saya bisa membantu perekonomian keluarga dan bisa membantu membiayai adik-adik saya sekolah. Lalu yang ketiga, dahulukan yang menjadi prioritas atau put first thing first atau principles of integrity and execution. Buatlah daftar pekerjaan yang penting untuk dilakukan setiap minggunya, dan lakukan review harian pada daftar tersebut. Selalu utamakan hal-hal yang paling penting untuk dilakukan. Stephen Covey menyebutkan batu-batu besar. Bayangkan sebuah ember, di mana ember adalah tempat kita menempatkan kegiatan. Sedangkan batu diasumsikan sebagai sebuah kegiatan. Ada batu-batu besar dan ada batu-batu kecil atau biasa kita sebut kerikil. Untuk memenuhi ember dengan batu-batu tersebut, kita akan mengutamakan batu-batu besar untuk dimasukkan ke dalam ember terlebih dahulu. Kemudian, mengisi ruang-ruang kosong dengan kerikil. Apabila kita memasukkan kerikil terlebih dahulu, maka batu-batu besar tersebut kemungkinan tidak bisa masuk ke dalam ember. Mungkin saja bisa, tetapi tidak bisa semua. Dengan perumpamaan tersebut, Stephen R. Covey menggambarkan bahwa kita harus mementingkan yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Prioritas adalah yang memiliki dampak besar terhadap tujuan kita, yang menjadi target terdekat dan bisa jadi berpengaruh bagi orang banyak. Sebagai contoh, ketika saya mendapatkan pekerjaan atau tugas kuliah dan teman saya mengajak saya liburan ke suatu tempat, saya mencoba menolaknya secara halus dan menerapkan prinsip dahulukan yang utama. Saya berpikir bahwa tugas kuliah lebih penting daripada liburan bersama teman-teman, karena menurut saya, liburan dapat dilakukan kapan saja jika saya memiliki waktu luang. Lalu yang keempat, berpikir menang-menang atau think win-win.
Principles of Mutual Benefit. Pola pikir menang-menang adalah pola pikir yang memperhatikan semua pihak. Tidak hanya berpikir terhadap satu sisi ego, tetapi memenangkan banyak ego. Kerangka pikir menang-menang adalah kerangka pikiran dan hati yang terus-menerus mencari keuntungan bersama dan semua interaksi manusia. Hal ini menunjukkan dengan solusi menang-menang atau win-win solution, semua pihak merasa senang dengan keputusan dan merasa terikat dengan rencana tindakannya. Prinsip menang-menang melihat kehidupan sebagai arena yang kooperatif dan bukan kompetitif. Sebagai contoh, ketika saya pertama kali masuk SMK, saya merasa terpuruk dan sulit beradaptasi dengan pelajaran atau lingkungan baru. Akan tetapi, saya tetap berpikir positif bahwa saya bisa melewati masa-masa tersebut dan akan terbiasa. Alhasil, saya bisa mendapatkan peringkat di 3 besar karena saya berpikir mau sesulit apapun yang saya hadapi, saya yakin bisa melewati hal tersebut. Untuk habit yang kelima, berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti, atau seek first to understand then to be understood, atau Principles of Mutual Understanding. Kebiasaan buruk kita adalah menginginkan untuk dimengerti oleh orang lain. Membacakan autobiografi kita kepada lawan bicara, berusaha mengerti terlebih dahulu, merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Kebiasaan tersebut, mengerti terlebih dahulu, juga berlaku di lingkungan kerja, dengan rekan-rekan kerja. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya jika kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, kita akan merasa semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima kita. Contoh, dahulu ketika masih kecil, saya sering bertengkar dengan saudara saya demi memperebutkan hal yang sepele. Kami berdua selalu bermusuhan, bahkan sering terlibat perkelahian. Tapi setelah itu, kami selalu berbaikan lagi dan mulai memahami atau dipahami dengan keinginan masing-masing. Habit yang selanjutnya yaitu sinergi atau sinergi, Principles of Creative Cooperation. Saran Stephen R. Covey untuk memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja bersama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Latar belakang yang berbeda akan memberikan ide-ide yang lebih beragam yang akan membuka jalan bagi solusi yang lebih kreatif dan menguntungkan. Sebagai contoh, ketika saya mendapatkan tugas kelompok untuk menyusun makalah, maka saya dan teman-teman mewujudkan sinergi, kerjasama, membantu dan saling berdiskusi ketika mengerjakannya agar tugas tersebut dapat terselesaikan tepat waktu. Lalu, habit yang terakhir, asalah gergaji atau sharpen the saw, atau Principles of Balanced Self-Renewal. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Stephen Covey menggambarkan kebiasaan ini dengan ilustrasi seorang yang sedang menggergaji sebatang pohon besar. Dia menggergaji batang pohon tersebut berjam-jam tanpa ada kemajuan yang berarti, tetapi ia terus saja menggergaji tanpa berhenti, tanpa hasil dan tanpa menyadari bahwa gergajinya telah tumpul. Jika saja ia mengambil waktu untuk mengasah gergajinya, tentu ia akan lebih mudah dan cepat menebang pohon yang sedang ia gergaji. Mengasah gergaji adalah tentang hiburan, melakukan hal-hal yang menyenangkan, mengerjakan hobi, dan semua hal yang membantu kita mendapatkan kesegaran dan semangat baru dalam melakukan pekerjaan rutin kita. Sebagai contoh, ketika saya mendapatkan kesulitan memahami satu mata kuliah, saya mencoba melatih diri saya dengan membaca dan memahami agar mental saya ikut berkembang dan terlatih. Untuk kedepannya, saya ingin membiasakan diri membaca terlebih dahulu sebelum diajarkan materi oleh dosen, agar lebih paham. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 7 Habits. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Putra Agri. NIM saya 11950311579 dari Sistem Informasi 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 Habits. Konsep 7 Habits yang dikemukakan oleh Stephen R. Covey terdiri atas 7 kebiasaan manusia yang efektif. Yang pertama ada be proactive, yang kedua ada begin with the end in mind, yang ketiga ada put first, think first, yang keempat ada think win-win,
Yang kelima ada seek first to understand, then to be understood. Yang keenam ada sinergi, dan yang ketujuh ada serpent de sau. Habit pertama yaitu be proaktif. Istilah proaktif dalam kerangka Seven Habits mengandung pengertian yang lebih dalam dan luas. Covey mengartikan orang proaktif sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya, karena setiap tindakan yang dilakukannya didasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya, telah dipertimbangkan secara mendalam dan hati-hati. Kebalikan orang proaktif adalah orang yang reaktif, yaitu mereka yang perbuatannya didorong dan diarahkan oleh perasaannya, oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, dan oleh kondisi-kondisi saat itu, serta lingkungannya. Orang proaktif menyadari akan tekanan sosial, sehingga dengan demikian, banyak orang yang hanya merupakan cerminan lingkungan sosialnya, baik secara genesis, fisis, maupun lingkungan. Seseorang yang proaktif tidak akan begitu saja menyerah terhadap tekanan sosial, melainkan akan secara proaktif mengedepankan potensi dirinya. Dia akan mengambil inisiatif dan tidak pernah rela dijadikan korban. Orang proaktif akan menggunakan waktu dan energinya untuk urusan-urusan yang berada pada lingkaran pengaruh, yaitu segala hal yang dapat dikendalikannya. Sedangkan orang reaktif menghabiskan waktunya pada lingkaran kepedulian, yaitu segala hal yang tidak dapat dikendalikannya. Karena konsep lingkaran pengaruh dan kepedulian ini, setiap hal akan berada pada salah satu wilayah pengendalian. Pertama, direct control, yaitu masalah yang dapat dikontrol langsung oleh individu tanpa keikutsertaan yang lain. Yang kedua ada indirect control, yaitu masalah yang dapat dikontrol secara tidak langsung. Artinya, pengendalian harus dilakukan bersama-sama dengan yang lain. Ketiga, no control, yaitu masalah yang tidak dapat dikontrol sama sekali. Contohnya, dalam menjalani kehidupan sebagai dosen, seseorang dapat menjadi proaktif berbekal kesadaran sekaligus kesediaan untuk menjalankan profesi dosen secara bertanggung jawab. Dosen proaktif akan menggunakan waktunya untuk urusan-urusan yang dapat dikendalikannya. Umpamanya berusaha meningkatkan jumlah kehadiran dalam mengajar, mutu bahan ajar, termasuk karya ilmiahnya, meningkatkan kualitas pergaulan dengan sesama ilmuwan, selalu mencari sumber-sumber informasi terkini pada spesialisasi yang ditekuninya. Sebaliknya, dosen reaktif akan lupa pada tugas-tugasnya sebagai dosen yang menuntut profesionalitas, menghabiskan waktu dan energinya untuk hal-hal penting yang di luar kendalinya, baik persoalan di lingkungan dekat maupun lingkungan yang jauh, membicarakan borok-borok manajemen, membahas sarana yang tidak dimiliki, di mana yang bersangkutan tidak memiliki pengaruh sama sekali. Kemudian ada habit yang kedua, yakni begin with the end in mind. Kebiasaan baik kedua, begin with the end in mind, mulailah dengan akhir dalam pikiran. Disebut Covey sebagai the habit of personal leadership. Kebiasaan tentang kepemimpinan pribadi. Maksudnya adalah, manusia dapat hidup efektif apabila dapat menjalankan kepemimpinan terhadap dirinya. Siapa yang harus menjalankan kepemimpinan itu, tiada lain adalah gambaran mengenai akhir kehidupannya. Menurut konsep Seven Habits, tidak ada yang lebih layak menjalankan kepemimpinan terhadap individu kecuali tujuan hidupnya sendiri. Seseorang yang memiliki hidup efektif harus mau dan berani membayangkan, memvisualisasikan, kemudian menuliskan akhir kehidupannya kelak. Tanpa gambaran akhir hidup, seseorang tidak dapat hidup efektif karena kuatnya pengaruh luar yang akan mengajak bergerak ke arah yang berbeda dari yang diperlukannya. Adanya tujuan yang jelas dapat berpengaruh terhadap efektivitas kehidupan seseorang. Konsep Seven Habits mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini diciptakan dua kali. All things are created twice. Penciptaan pertama secara mental dalam pikiran manusia, dan yang kedua penciptaan secara fisik. Contohnya,
Pada mulanya, wajar jika seorang dosen merasa tidak mantap mengenai apa yang harus dijalani dalam profesinya. Tuntutan keluarga mendorong seseorang menjadi pedagang atau mencari untung. Orientasi birokratis masyarakat kita mendorong orang menjadi pekerja, dan tentu banyak tuntutan lain dari lingkungan bagi seseorang dosen untuk menjalankan peran tertentu. Namun demikian, seorang dosen harus secara proaktif merumuskan kembali misi pribadi dalam menjalankan profesinya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya sebagai seorang yang menjalankan profesi penyebar ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, mungkin seorang dosen memilih menulis pernyataan misi pribadi seperti berikut. Habit ketiga yaitu first thing first. Kebiasaan ketiga, first thing first. Dahulukan yang utama atau yang penting. Dikenal sebagai Principle of Personal Management. Prinsip-prinsip manajemen pribadi. Jika kebiasaan yang kedua berkenaan dengan penciptaan pertama dalam pikiran, maka kebiasaan yang ketiga berhubungan dengan penciptaan yang kedua, yaitu bagaimana mewujudkan imajinasi menjadi aksi atau manajemen. Kebiasaan ketiga merupakan satu ajang uji bagi kehendak bebas individu di tengah suasana pendiktean lingkungan. Pada ajang ini, independensi individu betul-betul diuji, integritas pribadi dipertaruhkan, kemampuan untuk memilah dan memilih urusan-urusan penting untuk pencapaian tujuan menjadi satu kemampuan dan keterampilan yang sangat penting dalam hal ini. Menurut konsep Seven Habits, waktu yang dimiliki manusia digunakan untuk urusan-urusan yang ada dalam matriks waktu yang terbagi ke dalam 4 kuadran, yaitu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran pertama berisi urusan yang penting dan mendesak, yaitu urusan penting yang segera dan harus ditangani. Sedangkan kuadran kedua adalah urusan yang penting, namun tidak mendesak. Kuadran ketiga adalah masalah yang tidak penting, namun mendesak. Sedangkan kuadran keempat adalah masalah yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Contohnya, bagi seorang dosen, matriks waktu dari Seven Habits ini sangat penting, karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dosen yang ditetapkan batas waktunya, seperti mengajar, menguji, diuji, membuat penelitian, studi di pasca sarjana, kenaikan pangkat, menulis makalah untuk jurnal. Dengan menetapkan matriks waktu, seorang dosen akan merasakan bahwa waktunya tidak pernah kurang. Bersedia mengerjakan hal-hal positif, bermanfaat, dan mendatangkan hasil tanpa perasaan tertekan. Seorang dosen mungkin ingin menjalankan peran sebagai pengajar, pembimbing, peneliti, dan penulis. Agar peran-peran itu dapat berjalan dengan baik, maka untuk masing-masing harus ditetapkan sasaran yang ingin dicapai. Dari sasaran itu, dapat dibuat jadwal penggunaan waktu sesuai dengan prinsip kuadran waktu, yakni dengan memberi tanda kuadran 1, 2, 3, dan 4 untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam melipat gandakan pemanfaatan waktu, seseorang juga harus terlatih dalam keterampilan mendelegasikan, karena pendelegasian berarti melipat gandakan waktu yang tersedia. Lalu ada habit keempat, yakni think win-win. Kebiasaan yang keempat dari konsep Seven Habits adalah think win-win atau berpikir menang-menang. Kebiasaan ini disebut sebagai Principle of Interpersonal Leadership atau prinsip-prinsip kepemimpinan antar pribadi. Jika kita perhatikan secara seksama, mulai dari pembahasan kebiasaan yang keempat sampai yang kebiasaan keenam, Covey menggeser fokus perhatiannya dari dimensi pribadi ke antar pribadi. Berpikir menang-menang sebagai kebiasaan yang keempat, sekaligus kebiasaan yang pertama dalam konteks hubungan antar pribadi, menekankan kepada pembahasan yang tentang kepemimpinan. Seseorang tentu tidak dapat dicapai efektivitas pada masalah yang berada di dalam indirect control tanpa bantuan orang lain. Bantuan orang lain tidak dapat diraih tanpa menjalankan kepemimpinan.
Dalam kebiasaan yang keempat, diuraikan mengenai beberapa jenis pola hubungan antar pribadi. Covey mengemukakan 4 bentuk hubungan antar pribadi, yakni win-win, lose-lose, win-lose, lose-win. Pada pola hubungan win-win, masing-masing pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Masing-masing pihak juga mendasarkan hubungannya kepada penghargaan atas alternatif ketiga sebagai jalan terbaik. Tidak memaksakan kehendaknya, tetapi juga tidak menyerahkan diri kepada kekuasaan orang lain. Mereka bersedia bertukar pikiran untuk menemukan pikiran alternatif yang lebih baik dari pikiran keduanya. Pola hubungan yang kedua, yakni win-lose, didasarkan pada hubungan yang sadar akan posisi dan kekuasaan. Salah satu pihak berkehendak memaksa kemenangan atas pihak lain, sedangkan pola hubungan lose-win adalah kebalikan dari pola win-lose, di mana satu pihak rela berkorban demi keuntungan atau kesejahteraan pihak yang lain. Adapun pola hubungan lose-lose lebih merupakan gambaran hasil hubungan dua pihak yang sama-sama berpegang pada prinsip lose-win, yang mendorong semua pihak mengalami kekalahan. Contohnya, seorang dosen yang berpikiran menang-menang tidak akan khawatir dengan perbedaan-perbedaan pandangan, baik dengan sejawat maupun mahasiswa, karena dirinya yakin bahwa kebenaran bukan milik seseorang, tetapi satu yang dapat diperoleh secara bersama-sama. Dosen yang berpikir menang-menang tidak akan memposisikan dirinya sebagai pemain yang berhak memonopoli kebenaran di tengah-tengah kesibukan proses penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan akan rendah hati menyadari siapapun berhak untuk sampai ke makam ilmu, mungkin dari pintu yang berbeda-beda. Dosen yang berpikir menang-menang tidak akan khawatir terhadap kemerosotan wibawa akademik karena menghargai pendapat sejawat atau mahasiswa yang memperlihatkan percik kebenaran, karena penghargaan yang diberikan kepada yang lain merupakan satu wujud kedewasaannya sebagai pribadi. Habit kelima, yakni seek first to understand, then be understood. Kebiasaan kelima ini dikenal dengan Principle of Empathic Communication atau prinsip-prinsip komunikasi empatik. Menurut konsep Seven Habits, kemampuan komunikasi empatik merupakan satu kemampuan yang sangat penting dalam hidup. Pentingnya kemampuan komunikasi empatik terwakili dalam ungkapan seperti ini. If you want to interact effectively with me, to influence me, you first need to understand me. Salah satu wujud kemampuan komunikasi empatik ditunjukkan melalui kemampuan mendengar secara empatik. Kebanyakan orang mendengarkan dalam rangka untuk memberikan jawaban. Saat seseorang berbicara, kita mungkin mengabaikannya, mendengarkan dengan pretensi, dengan selektif. Hanya sedikit dari kita yang mampu mendengarkan orang lain secara empatik. Padahal kemampuan empatik merupakan syarat adanya keterbukaan dan kepercayaan dalam komunikasi. Kemampuan empatik adalah satu yang terwujud dari kehendak tulus untuk memahami orang lain yang seiring dengan ungkapan, yakni pahami dulu sebelum Anda memberikan saran, atau diagnose before you prescribe. Menurut konsep Seven Habits, seseorang harus menghindari memberikan tanggapan-tanggapan biografis agar memiliki kecakapan empatik. Respon biografis adalah respon berdasarkan perspektif kita. Dengan begitu, kita akan cenderung mengevaluasi, menyelidiki, memberi saran, dan memaknai. Contohnya, kemampuan komunikasi empatik sangat penting dalam menjalankan profesi dosen. Dalam proses belajar mengajar, sedikit dari kita yang berorientasi kepada kebutuhan mahasiswa, memahami apa yang mereka ketahui dan inginkan. Kemudian dari sana kita menyajikan informasi yang mereka perlukan. Kita masih lebih suka menjadi pusat perhatian, padahal semestinya peserta didiklah yang menjadi pusat perhatian. Perubahan paradigma pendidikan dari lecturer center ke student center tampaknya di mana-mana belum berjalan dengan baik. Dalam praktik belajar mengajar, yang terjadi lebih banyak yang sebaliknya. Perubahan paradigma itu lebih tepat dikatakan sebagai slogan daripada gambaran kenyataan. Secara posteriori,
dosen telah memiliki asumsi-asumsi yang dianggap dengan dirinya sendiri baik, menyajikan materi pengetahuan sesuai dengan keinginannya tanpa terlalu peduli terhadap apa yang dirasakan dan dipikirkan mahasiswa yang akan menerimanya. Habit keenam yakni sinergis. Kebiasaan keenam, sinergis atau sinergi. Dikenal dengan Principle of Creative Communication atau prinsip-prinsip komunikasi kreatif. Mengapa dikatakan demikian? Sebab komunikasi kreatif dijalankan untuk mencapai sinergi, satu proses pemaduan yang menghasilkan lebih banyak dari sekadar jumlah bagian-bagian yang disinergikan. Uraian tentang sinergi mengambil penjelasan dari psikologi Gestalt yang berdalil bahwa keseluruhan itu lebih banyak atau lebih besar dari jumlah bagian-bagian. Namun demikian, dalam kenyataan hanya sedikit orang yang memiliki banyak pengalaman dalam sinergi, karena kebanyakan orang telah dibentuk dalam pola-pola komunikasi defensif dan protektif. Sinergi baru mungkin apabila seseorang memiliki ambang toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. Tingkat komunikasi yang paling rendah adalah saat tidak adanya saling percaya di antara yang berkomunikasi yang ditandai oleh suasana defensif dan protektif, serta penggunaan bahasa legalistik yang digunakan membungkus sesuatu atau mengelak dari sesuatu jika suasananya menjadi tidak menyenangkan. Kemudian ada tingkat komunikasi yang sedang adalah saat orang-orang dewasa berkomunikasi dengan saling menghargai satu dengan yang lain, sedangkan komunikasi yang paling tinggi adalah komunikasi yang sinergis yang ditandai oleh berbagai kompromi untuk menemukan alternatif ketiga. Esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan yang ada. Orang efektif adalah mereka yang menyadari keterbatasan pemahamannya serta menyadari kekayaan sumber daya yang ada dan yang bisa diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian habit ketujuh, yakni sharpen the saw. Kebiasaan ketujuh dari konsep Seven Habit adalah sharpen the saw, asahlah gergaji. Dikenal dengan Principle of Balanced Self-Renewal atau prinsip-prinsip pembaruan diri yang seimbang. Seseorang yang telah memiliki kebiasaan-kebiasaan baik bagi dirinya sendiri maupun kebiasaan baik dalam pergaulan hidup antar pribadi harus memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbarui kemampuan-kemampuannya itu, karena kalau tidak semua yang dikuasainya bisa saja usang dan tidak terpakai lagi. Segi-segi prinsip dari 6 kebiasaan manusia yang efektif mungkin akan tetap bertahan, tetapi strategi, teknik, dan taktik melakukannya dapat berubah dari waktu ke waktu. Pembaruan diri harus dilakukan secara berimbang pada 4 dimensi diri, yaitu pada segi fisik, spiritual, mental, dan sosial. Pertama ada segi fisik. Seorang individu harus memiliki kesediaan untuk selalu memperbarui kesehatan fisiknya. Kemudian, pembaruan pada segi spiritual berkenaan dengan nilai-nilai yang diyakini yang menjadi inti dan pusat sistem nilai seorang individu. Pembaruan dalam segi spiritual dapat berdampak pada perbaikan pernyataan misi pribadi, karena pernyataan misi pribadi setelah ditulis untuk pertama kalinya kemudian mesti disempurnakan dari waktu ke waktu. Pembaruan pada dimensi mental dilakukan dengan selalu memperhatikan santapan rohaniah, dengan mengikuti acara-acara televisi yang bermakna, menonton pertunjukan seni, serta membaca-baca buku yang mendorong lahirnya inspirasi pribadi, atau yang memberi pencerahan. Contohnya, dalam kehidupan seorang dosen, kesediaan untuk terus-menerus memperbaharui diri adalah satu hal yang mutlak untuk dilakukan. Dari segi fisik, seorang dosen dituntut untuk memiliki kebugaran tubuh yang prima. Proses belajar mengajar bisa lebih sukses dengan dukungan kesehatan fisik yang prima. Seorang dosen harus pula memelihara dan meningkatkan kesehatan spiritualnya. Ia harus selalu memperbarui komitmen-komitmennya sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman, juga penghayatan atas nilai-nilai yang menjadi pegangan hidupnya. Komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini ini akan terus menjadi pemandu dalam menjalankan profesinya. Kemudian pembaruan diri pada dimensi sosial wujudnya akan lebih beragam pada setiap individu dosen. Namun intinya adalah bahwa seorang dosen akan selalu bersedia memelihara
dan meningkatkan komitmen sosialnya, baik dalam program-program pemberdayaan masyarakat maupun dalam bentuk aktivitas di lembaga karitas. Sekian hasil dari penjelasan saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.